Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Wahyuni akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester Filosofi Pendidikan Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Yeri Madesi, SPD, MSI. Untuk pertanyaan pertama, tuliskanlah komitmen diri dengan menggunakan model lingkaran emas atau golden circle tentang mengapa, bagaimana, apa makna dari filosofi pendidikan Indonesia. Baiklah, lingkaran emas atau golden circle ini memiliki 3 aspek komunikasi. Yang pertama yaitu why atau mengapa, yaitu mengapa kita melakukan sesuatu tindakan. Yang kedua yaitu how, bagaimana cara kita melakukan tindakan tersebut. Kemudian yang ketiga what, atau apa yang telah dilakukan atau apa hasil dari sebuah tindakan yang telah kita lakukan tersebut. Baik, untuk yang pertama yaitu why, di sini berisi mengenai tujuan atau alasan atau keyakinan yang akan memotivasi kita agar lebih mantap dalam memilih sebuah tindakan. Adapun tujuan dan motivasi saya untuk mempelajari filosofi pendidikan Indonesia ini agar saya memiliki pemahaman tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan filosofi pendidikan nasional dan Pancasila. Hendaknya nanti ketika saya terjun langsung menjadi seorang pendidik, saya dapat mengaplikasikan landasan pendidikan yang telah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran saya di kelas. Yang kedua yaitu pentingnya saya mempelajari ini agar dalam pembelajaran nanti saya juga ingin memberikan pemahaman kepada peserta didik sebelum pembelajaran, memberikan mereka arti dari tujuan yang mereka pelajari, kemudian alasan untuk mereka mempelajarinya dan memotivasi peserta didik. Sehingga nanti peserta didik dalam pembelajaran hendaknya ketika diawali dengan why, maka motivasinya dalam belajar akan menjadi lebih tinggi. Yang kedua yaitu how. How di sini adalah strategi ataupun langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam melakukan suatu tindakan. Langkah yang saya lakukan dalam memahami mata kuliah filosofi pendidikan ini yang pertama yaitu saya melakukan pembelajaran bermakna dari berbagai sumber, yaitu dengan membaca literasi-literasi baik yang diberikan di LMS ataupun literasi-literasi di internet dan buku sebagainya. Kemudian saya berusaha mengaplikasikan landasan pendidikan yang telah dicetuskan dalam pembelajaran filosofi pendidikan ini, yaitu pembelajaran yang melakukan pendekatan terhadap peserta didik dan juga pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Adapun nanti dalam pengaplikasiannya di sekolah, maka peserta didik saya di sekolah ketika saya sudah jelaskan tujuan mereka untuk belajar, hendaknya mereka akan fokus pada pengumpulan informasi yang lebih banyak. Mereka dapat melakukan pengumpulan informasi melalui berbagai metode pembelajaran yang diberikan oleh guru, baik itu pembelajaran problem based learning, project based learning, discovery learning, dan yang lain-lainnya. Kemudian saya dalam pembelajaran nanti hendak menggunakan metode dan model pembelajaran yang variatif sehingga peserta didik tidak bosan dan juga memiliki referensi yang lainnya. Baik, untuk langkah komunikasi yang terakhir yaitu what, yaitu apa yang telah dilakukan atau hasil yang telah dilakukan. Nah, setelah saya mempelajari filosofi pendidikan Indonesia ini, saya telah memahami hakikat pendidikan nasional sesuai dengan yang telah saya pelajari dan juga sesuai dengan landasan yang telah dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita sebagai pendidik dalam mengajar perlu memahami lingkungan ekosistem pembelajaran peserta didik, kemudian kita juga harus berfokuskan kepada peserta didik dan melakukan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat lahirnya peserta didik.
Kemudian bagi peserta didik, ketika alur komunikasi ini saya lakukan, peserta didik nanti akan tahu apa manfaat dan juga hasil yang dia dapatkan setelah dia melakukan penyelidikan dengan metode pembelajaran yang dilakukan, sehingga nanti hendaknya peserta didik, mengalami pembelajaran bermakna sehingga dia bisa menambah lagi wawasan, ilmu pengetahuan yang telah mereka pelajari di luar dengan berbagai sumber. Pertanyaan kedua yaitu sosok Ki Hajar Dewantara bagi guru dalam pembentukan diri seorang pendidik. Bagi saya, sosok Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu role model yang bisa saya katakan sangat profesional, yang saya jadikan patokan dalam keinginan saya untuk menjadi seorang pendidik. Adapun karakter-karakter yang tercermin dalam diri Ki Hajar Dewantara sebagai seorang pendidik, yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantara berani melakukan perubahan. Di mana yang kita tahu bahwasannya di saat itu Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh bangsawan di zaman sebelum kemerdekaan. Tetapi beliau tidak segan untuk melepaskan gelar kebangsawanannya dan berfokus untuk melakukan pendekatan dan juga pembinaan kepada masyarakat. Kedua, yaitu Ki Hajar Dewantara adalah sosok yang berani melakukan perubahan. Ketika Ki Hajar Dewantara memantapkan untuk melakukan perubahan yang lebih baik kepada masyarakat, beliau berani melakukan gerakan-gerakan yang sampai saat ini membawa pengaruh yang luar biasa untuk pendidikan di Indonesia, seperti kita tahu dengan sistem Amongnya, kemudian juga dengan slogan-slogannya dan yang lainnya. Kemudian sebagai seorang pendidik, Ki Hajar Dewantara adalah sosok yang rendah hati, di mana dia melakukan pendekatan humanisme, di mana di mana akal, hati, dan tangannya selalu berirama dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang terakhir, sosok Ki Hajar Dewantara adalah sosok yang bijaksana dalam melakukan pengimplementasian program pendidikan yang dirancangnya dengan yang kita kenal dengan sistem Among, di mana ada tiga moto yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ing ngarso sung telada, yang kedua ing madya mangun karsa, dan yang terakhir tut uri handayani. Artinya ing ngarsa sung telada yaitu pendidik di depan hendaknya menjadi contoh suri tauladan yang baik bagi peserta didiknya, baik dari aspek berpakaian, tutur kata, pemikiran, dan yang lain sebagainya. Ing Madya Mangun Karsa artinya hendaknya seorang pendidik menjadi teman yang dapat menyemangati di dalam diri peserta didik dan membuat nyaman peserta didik. Tut Uri Handayani yaitu pendidik di belakang menjadi pendorong semangat untuk peserta didik dalam pembelajaran. Pertanyaan ketiga, yaitu penerapan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam wujud aksi nyata di lingkungan sekolah. Adapun wujud aksi nyata yang dapat dilakukan yang sesuai dengan prinsip yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, sebagai pendidik menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, sebagaimana kita tahu bahwasannya peserta didik memiliki karakteristik sosial budaya yang sangat beragam, sehingga pembelajaran pun kita perlu melakukan pembelajaran yang berdiferensi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian peserta didik dibebaskan dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler. Peserta didik tidak diharuskan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini kita tahu bahwasannya dalam memerdekakan peserta didik, kita harus menghargai setiap minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik, dan agar mereka lebih terasah kemampuan, minat, dan bakatnya. Selanjutnya itu memberikan kesempatan peserta didik untuk menyampaikan pendapat. Ini dapat kita lakukan dalam diskusi kelompok ataupun dalam kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Selanjutnya yaitu memberi teladan. Wujud keteladanan yang dilakukan adalah turut berpartisipasi aktif dalam membersihkan lingkungan. Selanjutnya, guru selalu menggunakan pendekatan berdasarkan karakteristik atau kondisi dan situasi peserta didik.
Selanjutnya, menjalin keakraban dengan peserta didik dan membuat varian atau opsi pengumpulan tugas. Pertanyaan yang keempat yaitu profil pelajar Pancasila dan perwujudannya pada pendidikan yang berpihak pada murid dan pendidikan abad 21. Sebagaimana kita tahu bahwasannya pendidikan abad 21 menekankan pada pembelajaran yang berpusat dan berpihak kepada peserta didik. Pendidik harus membekali kompetensi abad 21 kepada peserta didik agar mereka bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi terhadap perkembangan zaman, di mana kita tahu bahwasannya peserta didik saat ini berada pada abad 21 dan di kemudian hari mereka akan bertemu dengan berbagai teknologi, sehingga dalam pembelajaran kita pun harus mulai mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran sehingga peserta didik terbiasa dan hendaknya ke depan bermanfaat bagi peserta didik. Adapun wujud profil Pancasila di atas 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dalam pembelajaran ini bisa dibiasakan oleh seorang pendidik dengan pembiasaan berdoa di pagi hari dan juga mengingatkan peserta didik untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua, berkebinekaan global. Nah, ini dapat dilakukan oleh seorang pendidik dengan melakukan pembelajaran yang bermuatan budaya atau seni bangsa. Yang ketiga, yaitu bergotong royong. Nah, dalam pembelajaran pendidik dapat melakukan model pembelajaran diskusi atau kelompok di mana nanti akan terbina sifat saling bantu-membantu di dalam tutor teman sebayanya dalam sebuah kelompok. Yang keempat yaitu mandiri. Dalam pembelajaran, seorang pendidik dapat memberikan tugas kepada peserta didik secara mandiri guna untuk melatih kedisiplinan dan kemandirian dari peserta didik. Yang kelima yaitu bernalar kritis. Kita sebagai seorang pendidik dapat melakukan atau menggunakan metode yang saintifik seperti model PBL ataupun PJBL yang menuntut peserta didik dan melatih peserta didik untuk berlatih kritis. Yang terakhir yaitu kreatif. Sebagai seorang pendidik, kita dapat melatih tingkat kreativitas peserta didik dengan memberikannya tugas yang disesuaikan dengan karakteristik dan kreativitas dari masing-masing peserta didik. Peserta didik dapat misalkan membuat infografis atau video atau tips trik dan yang lain sebagainya yang dapat mereka upload di sosial media dan menjadi suatu wadah yang dapat menampung seluruh kreativitas peserta didik. Pertanyaan terakhir yaitu strategi pendidik untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak yang sebaiknya diterapkan di lingkungan sekolah. Adapun strategi yang bisa dilakukan oleh seorang pendidik untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak, yang pertama yaitu seorang pendidik harus menggunakan pendekatan student center learning. Nah, di mana setiap pembelajaran lebih mengedepankan interaksi antar siswa dan juga interaksi antar siswa dengan guru. Seluruh aktivitas pembelajaran lebih ditekankan kepada peserta didik. Kemudian menggunakan model pembelajaran yang saintifik seperti model pembelajaran based learning dan project based learning, di mana dalam pembelajaran ini aktivitas peserta didik jauh lebih banyak daripada aktivitas pendidik. Sehingga di sini pendidik hanya bertindak sebagai fasilitator dan sebagai pengarah dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu seorang pendidik dapat menggunakan metode diskusi dan kerja kelompok. Nah, metode diskusi ini dapat digunakan menggunakan metode discovery learning atau guided discovery learning, inquiry terbimbing, PJBL, project based learning, dan yang lainnya. Hal ini dapat melatih kemampuan mandiri dan juga kemampuan saling berbagi dari peserta didik. Yang terakhir yaitu sebagai seorang pendidik kita harus menekankan diri bahwasannya di abad 21 ini sumber belajar peserta didik tidak hanya bergantung pada
guru di kelas. Peserta didik dapat menggunakan berbagai sumber belajar, baik itu internet, jurnal di internet, buku teks, dan yang lain sebagainya. Bisa jadi pemahaman peserta didik lebih luas dibandingkan dengan pemahaman guru karena literasi yang mereka baca. Oleh karena itu, kita sebagai seorang pendidik harus lebih aware dan lebih leluasa dalam pemanfaatan teknologi. Baiklah, sekian presentasi UAS yang dapat saya sampaikan. Saya banyak banyak kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.